Selamat pagi Ibu dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Pretiona Pesau dengan NIM 2022488032 dari kelas A angkatan 2022. Pada video ini saya akan bahas topik yang sangat penting dan juga menarik, yaitu tentang tunagrahita dan juga tunadaksa. Untuk itu kita masuk pada topik yang pertama. Apa sih tunagrahita itu? Yuk kita bahas bersama-sama. Jadi teman-teman, tunagrahita atau yang biasa dikenal sebagai keterbelakangan mental adalah kondisi di mana perkembangan kecerdasan seseorang mengalami hambatan sehingga tidak bisa mencapai tahap yang optimal. Kemudian kira-kira seperti apa ya karakteristik anak tunagrahita ini? Karakteristik yang pertama ada keterbatasan inteligensi. Mereka kesulitan belajar hal baru, berpikir abstrak, atau merencanakan masa depan. Yang kedua, keterbatasan sosial. Anak tunagrahita biasanya kesulitan bergaul dan cenderung bergantung pada orang tua atau orang lain. Yang ketiga ada keterbatasan fungsi mental. Mereka memerlukan waktu lebih lama untuk beradaptasi dengan situasi baru dan lebih nyaman dengan hal-hal yang mereka biasa lakukan atau hal-hal rutin. Adapun beberapa ciri khas yang dimiliki anak tunagrahita seperti 1. Perkembangannya tertinggal dibanding teman sebaya. Yang kedua, sulit menghadapi hal baru di lingkungannya. Yang ketiga, perhatian mereka sangat singkat. Yang keempat, kemampuan berbahasa dan komunikasi terbatas. Yang kelima, mereka juga sering tidak peduli dengan lingkungan sekitar dan butuh bimbingan yang ekstra. Anak tunagrahita ternyata bisa diklasifikasi berdasarkan kondisi fisiknya. Yang pertama ada Down syndrome dengan memiliki wajah yang khas dengan mata yang sipit dan juga lidah tebal. Yang kedua keratin atau cebol, tubuh pendek dengan tangan dan kaki bengkok. Yang ketiga hidrosefalus, kepala besar tapi wajah kecil. Keempat makrosefalus, kepala kecil sekali. Dan yang kelima ada makrosefalus, kepala lebih besar dari ukuran normal. Faktor penyebabnya yaitu ada faktor keturunan, gangguan metabolisme gizi, infeksi atau keracunan selama kehamilan, trauma saat lahir, hingga faktor lingkungan seperti sosial budaya. Tentunya, anak-anak tunagrahita menghadapi banyak sekali tantangan dalam hidup mereka seperti kesulitan belajar, penyesuaian diri, hingga masalah emosional. Tapi jangan khawatir, mereka tetap bisa dilatih untuk mengembangkan kemampuan mereka seperti kemampuan membaca, menulis, berhitung, menyesuaikan diri dengan lingkungan, hingga keterampilan praktis untuk bekal hidup mereka. Untuk mendukung mereka, ada 3 jenis layanan pendidikan yang bisa diberikan. Yang pertama ada sekolah khusus dan sistem segregasi. Yang kedua ada sekolah umum dengan sistem integrasi atau terpadu. Dan yang ketiga sekolah inklusif yang menggabungkan mereka dengan anak-anak lain. Jadi teman-teman, itulah pembahasan kita tentang tunagrahita. Anak-anak ini membutuhkan perhatian khusus dari kita semua agar mereka bisa berkembang sesuai dengan potensi yang mereka miliki masing-masing. Selanjutnya saya akan membahas topik yang kedua yaitu tentang tunadaksa. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu tunadaksa dan bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Pengertian tunadaksa. Tunadaksa adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang memiliki keterbatasan atau kelainan pada fungsi tubuh, khususnya pada sistem otot, tulang, dan juga persendian. Kondisi ini bisa disebabkan oleh bawaan lahir atau didapat setelah lahir karena kecelakaan, penyakit, atau sebab lainnya. Ada beberapa jenis tunadaksa seperti tunadaksa fisik yang memengaruhi gerakan, tunadaksa sensorik yang memengaruhi indera, dan tunadaksa mobilitas yang memengaruhi kemampuan bergerak. Lalu layanan apa saja yang tersedia untuk anak tunadaksa? Ternyata ada banyak sekali layanan yang dapat diberikan untuk anak tunadaksa, mulai dari layanan kesehatan dan seperti rehabilitas medis dan penyediaan alat bantu. Layanan pendidikan seperti inklusi pendidikan dan pelatihan keterampilan, layanan sosial seperti pendampingan psikologis, dan program pemberdayaan, hingga layanan akomodasi seperti modifikasi lingkungan dan transportasi yang mudah diakses. Pendidikan inklusif sangat penting untuk memastikan bahwa anak-anak tunadaksa mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Inklusi bukan hanya tentang menyediakan layanan, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan yang ramah dan mendukung. Ketika kita menerima dan menghargai perbedaan, kita membuka pintu bagi semua orang untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
Demikianlah pembahasan materi terkait dengan tunagrahita dan juga tunadaksa. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.